Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini Mbak akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Ayub. Sebelumnya kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Masih ingat kan adik-adik bagaimana ada berdoa? Angkat kedua tangannya, lalu tundukkan, lalu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita memulai masuk materi dan Mbak akan sedikit menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub, perkenalkan, nama Mbak adalah Mbak Tika. Jadi, kita akan memulai teka-teki terlebih dahulu. Siapa yang suka teka-teki? Ayo. Wah, ada gambar apa itu? Hewannya kok ditutupin, Mbak? Yap, betul sekali. Jadi di sini kalian harus menebak hewan apakah yang Mbak tutupi tersebut. Dan pertanyaannya adalah, hewan apakah yang paling sabar? Ayo, ada yang tahu tidak hewan apa yang paling sabar? Ini Mbak tutupin gambar apa ya Mbak ya? Mbak mulai hitung ya, Mbak hitung 1 sampai 5. Kalian harus bisa menjawab hewan apakah itu. 1, 2, 3, 4, 5. Yap, betul sekali. Hewannya adalah hewan unta. Ada yang tahu tidak hewan unta? Nah, seperti ini kurang lebihnya ya bentuknya, yang terdapat banyak di negara Arab sana. Tinggalnya di padang pasir sana. Ya, betul sekali. Hewan unta adalah hewan yang terkenal paling sabar. Kenapa bisa begitu, Mbak? Karena menurut beberapa penelitian serta ada beberapa dalil termasuk di dalam surat Al-Ghoshiyah yang menjelaskan tentang unta sebagai hewan yang paling sabar dilihat dari penciptaan serta kegunaan hewan unta tersebut. Coba kita perhatikan ya, hewan unta tinggalnya di padang mahsyar yang begitu gersang. Terus hewan unta selalu diidentikan dengan membawa barang yang berat-berat serta menjadi kendaraan kepala suku maupun pemimpin. Betapa beratnya kan bawaan dari unta yang selalu dia pupukan di punggungnya tersebut. Namun hewan tersebut tetap sabar, tetap menjalankan sesuai dengan diperintahkan oleh pemimpinnya. Oke, kita di sini akan lanjut ke materi. Mbak akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah anak dari Is bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi yang sangat kaya sekali. Beliau tidak pernah sombong, beliau tidak pernah merasa dirinya yang paling kaya. Beliau malah sering berbagi kepada sesama, berbagi kepada fakir miskin, berbagi kepada warga-warga setempat yang kurang mampu. Nabi Ayub memiliki kekayaan yang sangat banyak. Beliau memiliki banyak kebun serta hewan ternak, diantaranya ada sapi, ada kambing, ada domba, ada unta, dan lain sebagainya. Namun dengan kekayaan Nabi Ayub tersebut tidak menjadikan Nabi Ayub angkuh, serta menjadikan Nabi Ayub untuk terus selalu berbagi antar sesama dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut Mbak akan menceritakan sedikit cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Yang pertama, harta bendanya habis sehingga Nabi Ayub yang tadinya kaya raya, harta berlimpah,
ternyata dengan adanya cobaan dari Allah, Nabi Ayub serta keluarganya menjadi jatuh miskin. Betapa sabarnya Nabi Ayub dalam menghadapi ini semua. Beliau tidak merasa marah, beliau tidak merasa dengki atau berpikiran yang tidak terhadap Allah, malah menjadikan Nabi Ayub terus bertakwa kepada Allah, selalu khusyuk dalam melakukan ibadah. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hama serta badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur, serta tiba-tiba atap rumahnya dengan adanya badai yang dahsyat itu datang menjadi rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Coba kebayang tidak betapa rasanya diujinya kesabaran Nabi Ayub. Bayangkan ya teman-teman, kita sebagai seorang umat muslim serta kita harus selalu sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Setelah itu Allah mengujinya dengan memberikan penyakit yang dahsyat kepada Nabi Ayub, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga rupanya Nabi Ayub pun berubah dan kelihatannya sangat tua. Setelah terjadinya jatuh miskin, setelah itu Nabi Ayub juga tertimpa rumahnya hancur dan tertimpa atap-atap rumahnya jadi rusak, hewan-hewan ternaknya meninggal, begitupun dengan anak-anak yang meninggal, beliau tetap sabar. Coba bayangkan ya teman-teman serta adik-adik, Nabi Ayub diuji oleh Allah selama 18 tahun. Subhanallah sekali ya, waktu yang sangat lama. Kita tidak terbayang ya jika kita di posisi Nabi Ayub, apakah kita bisa sabar, apakah kita bisa menjalankan itu semua seperti Nabi Ayub. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang sangat menular. Dengan demikian Nabi Ayub diusir teman-teman dari warga setempat karena tidak ada yang mau mendekati Nabi Ayub, karena Nabi Ayub memiliki penyakit yang menular serta menjijikan. Dan Nabi Ayub akhirnya tetap sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Lalu Nabi Ayub tinggal di pinggiran negeri tersebut tempat beliau tinggalnya dahulu. Wah, begitu cobaan Nabi Ayub yang sangat berat-berat sekali ya teman-teman. Namun apakah semua kejadian itu memiliki hikmah apa ya? Kita harus tahu betapa semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yaitu yang pertama, kita dilatih kesabaran ketika mendapatkan cobaan dari Allah. Yang kedua, tetap rajin beribadah kepada Allah walaupun sedang sakit. Yang ketiga, tidak pernah marah atau kecewa ketika banyak harta yang hilang dan anaknya Nabi Ayub pun juga ikut meninggal. Jadi ketika kita diberi cobaan oleh Allah, kita harus menghindarkan rasa sikap marah, rasa sikap kecewa, rasa sikap dengki, atau kita berpikiran yang macam-macam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua harus menjalankan dengan ikhlas, harus tabah, harus sabar. Mungkin semua itu ada hikmahnya nanti setelah kita melewati itu semua, dan akan selalu ada jalan bagi orang yang mau bersabar. Allah selalu memberikan kemudahan bagi hambanya yang mau bersabar. Wah, ternyata sudah selesai teman-teman. Mungkin sedikit itu saja yang dapat Mbak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi Mbak di sini berpesan kita sebagai seorang muslim tetap harus sabar, tetap harus ikhlas dalam menjalani kehidupan ini seperti kita meneladani Nabi Ayub. Ingat ya teman-teman, tetap selalu semangat dalam menghadapi segala ujian di hidup ini. Baik kalian dalam menghadapi kesulitannya dalam sekolah, seperti sekarang ini teman-teman serta adik-adik sedang menjalani masa-masa sekolah online di mana
menjadikan tantangan bagi kita semua untuk selalu beradaptasi dalam hal apapun, tetap harus sabar, tetap harus istiqomah, tetap harus ikhtiar terhadap mengejar impian kita. Jangan lupa mengaji ya teman-teman, dan jaga kesehatan adik-adik di masa pandemi ini. Semoga apa yang Mbak berikan dapat bermanfaat dan menjadikan kita selalu berpedoman serta meneladani kisah dari Nabi Ayub ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.